Jadi saya itu dibayar untuk nyinyir. Hari Senin harga naik. Hai, welcome back to The Captain Sit with Iwet Ramadan. Akhirnya kembali lagi setelah sekian lama vakum. Dari mulai Iwet Ramadan berambut sampai akhirnya tidak berambut sekarang. Lebih seksi ya. Lebih seksi ya. Tapi I'm alive, Kang. Itu yang benar-benar harus disyukuri gitu. Ya, itu. Dan hari ini spesial sekali The Captain Sit with Iwet Ramadan bersama dengan Kang Emil atau Ridwan Kamil. Welcome to Jakarta. Terima kasih Kang Iwet atas ramah tamahnya. Pokoknya yang penting sehat dan bahagia. Amin. Ada orang sehat, maaf ya, tapi susah dapat bahagia. Maka kesehatan mental juga penting. Itu paling nomor satu ya. Tapi Kang, setelah ini kita langsung aja ya. Kita tuh ngebahas kemarin diskusi gitu sama tim. Kita bahas apa ya? Terus aku pikir gini, from city to province, Edan. Dari Bandung ke Jawa Barat. Lalu sekarang Kang Emil, oke nih, kayaknya udah mulai bisa menikmati hidup. Oh, banget. Iya kan? Iya. What's after governor? Pertama, saya menikmati nikmat Tuhan yang namanya kebebasan. Ya. Karena hidup itu pilihan. Yeah. Jadi 10 tahun, 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur kan, memberikan semua energi hidup, nggak ada libur, right? Sabtu, Minggu kan, dan 90% input ke otak saya kan problem. Pak minta arahan, Pak minta petunjuk, Pak ada demo, Pak ada ancaman, gitu. Jadi otak dan fisik itu manteng intens gitu, 10 tahun. Makanya pas selesai, nah definisi selesai itu saya syukuri, itu yang saya syukuri. Karena banyak juga yang nggak selesai, ya. Ada yang kena ini, wah ngeri lah. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang saya husnul khatimah, menyelesaikan jabatan selesai. Nah, yang kedua, menikmati kebebasan itu sekarang traveling, ngapain itu nggak ada lagi aturan kan. Makanya kemarin setelah beres saya ngajak anak saya Zara berdua aja backpackingan. Itu backpacking ya? Iya, naik kereta ke Jogja, di kereta naik beca, nginepnya di hotel murah meriah lah ya. Kemudian naik kereta lanjut ke Banyuwangi, terus naik ferry nyebrang. Ke Bali. Kanselan aja. Tapi, wah itu salah satu momen luar biasa. Kenapa? Jadi betul ya, traveling itu bukan kemana, tapi dengan siapa. Kena kita. Jadi baru mulai kan, tahan dulu. Bukan. Jadi di momen itu father doctor moment kan. Iya. Aduh, anak saya curhat dengan segala problemnya dia sepanjang jalan. Jadi jadi ternyata bukan soal maaf ya harus mewah tujuan kemana. Ternyata yang bikin memori kuat itu adalah perjalanan itu. Nah setelah itu giliran istri yang diurus kan. Nah, itu rada mahalan dikit lah ke Eropa. Motoran saya saya kan anak motor. 2 hari aja 600 km. Oh gitu, itu bareng sama berdua aja. Ibu Cinta? Terus nginep boncengan itu? Boncengan. Oh oke. Itu kapan lagi saya pernah ngegeber motor kecepatan 130 km per jam. Di mana waktu itu kotanya? Di tol Swiss kan, tolnya gratis semuanya. Iya. Jadi motoran lah waktu itu. Itu yang mungkin kalau anak zaman sekarang bilang building core memory gitu ya Kang. Betul. Ya. Nah Kang, cuma ngelihat Kang Emil ya dengan segala macam problematika itu, terus kemudian tekanan ketika menjabat, itu kan harus kuat mental banget ya Kang. Oh, jadi pemimpin kalau nggak kuat mental susah. Nah, pertanyaannya gini Kang. Setiap bangun pagi, dan kebetulan kan memang tayangan ini juga tayang di Brava Radio, di mana pendengar kita banyak yang juga adalah leaders, decision maker kita bilang. Setiap pagi Kang, ngomongin soal kekuatan mental, ada nggak sih manifesto yang Kang Emil selalu ucapkan dalam bentuk zikir mungkin, dalam bentuk doa, untuk menghadapi hari? Ya, jadi satu ya buat para decision makers, jangan bawa urusan kantor ke rumah itu.
Saya itu apapun dinamika, apapun stres, apapun lagi apa, kalau udah buka pintu rumah, terus saya buang di belakang. Itu nggak gampang loh, Kang. Itu mental latihan mental. Susah loh itu, Kang. How? Ya saya juga nggak ngerti ya. Tapi terbiasa gitu akhirnya. Metodologinya. Jadi kalau sudah buka pintu, saya benar-benar melupakan urusan kerjaan. Jadi ketemu istri, ketemu Zara, ketemu Arka, udah kayak nggak ada beban aja. Nah paginya baru kan ketemu lagi si masalah itu. Supaya hidup saya itu saya selalu tidur nyenyak dengan metode itu. Saya pernah baca buku, Kang. Katanya gini, biasakan kalau misalnya punya masalah sebelum masuk ke rumah, selesaikan dulu masalah, bukan selesaikan, tapi kayak ilangin dulu dengan cara jalan kaki atau apa. Kang Emil ada kayak gitunya nggak sih? Atau? Ya, saya persis. Kalau orang Jepang itu ada istilahnya ya, dia namanya forest bathing. Jadi forest bathing ini buat anak Jakarta khususnya penting tuh. Jadi sesekali lupakan tembok beton aspal gitu kan. Datanglah ke tempat yang nggak ada itu. Saya nggak tahu di Jakarta ada taman yang full begitu apa enggak kan gitu ya. Sedikit tapi ada lah. Mungkin harus diperbanyak nanti. Itu ibaratnya kayak ngecas gitu. Ngecasnya kita itu di situ, ini manusia-manusia kota kan. Apalagi polusi begini. Nah kalau saya itu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Saya kasih tahu. Ini para leader harus. Karena kalau jalan kaki ketemu orang-orang yang mencintai itu. Kalau saya ya. Saya turun aja di mobil. Jalan, Pak selfie. Oke gitu. Pak dadah. Tukang parkir gitu. Jadi bukan hanya ibu-ibu ya. Kemarin kayak mau nonton Coldplay kemarin. Si yang sponsor saya tuh pada kaget. Sampai tukang ojek, tukang parkir ingin salaman. Satpam GBK ingin selfie kayak gitu ya. Saya bilang this is my source of happiness. Nah jadi saya itu ngecasnya bahwa saya merasa manusia itu dengan cara melihat sekeliling memberikan energi mencintai. Apa ekstremisnya? Senyum, disenyumin kan? Dimintain selfie itu kan? Nih, ciri pemimpin yang disukai kan dimintain selfie. Kalau Anda pemimpin tidak ada yang minta selfie hari ini, something wrong with your track record dan credibility, benar nggak? Benar, Berarti antara Anda tidak terkenal atau Anda punya kebijakan yang bikin sebelah orang sehingga orang tuh nggak meng-approach Anda. Makanya itu saya jalan kaki biasanya Braga lah ya, yang rada estetik gitu kan. Itu pulang jalan kaki pasti saya bahagia. Dan lebih clear. Lebih clear. Ngomongin tadi soal Coldplay, udah kesebut nih, ini untung masuk dalam list pertanyaan juga. Oh ya. Jadi ini baru nonton Coldplay. Gitu. Pertama kali. Gimana pendapat Kang Emil? Ya sementara sih konser terbaik dalam hidup yang pernah saya lihat ya, dengan 2 poin. Poin pertama memang lagu-lagunya itu melodinya semuanya itu memang enak buat nyanyi bareng ya. Singelong gitu ya. Kedua, cara mereka mengentertain audiens dengan gelang warna-warni yang diatur secara computerized, membuat setiap pas mau maksimal lagunya tuh kan ada efek jadinya. Sehingga kalau nggak loncat tuh kan kayaknya nggak enak. Nah tapi yang lucu itu sebenarnya hikmah dalam hidup ya. Saya itu nggak dapet tiket. Pas tiket war ini bener-bener kesel banget ya nggak dapet tiket. Waktu tiket war saya masih gubernur. Saya bilang masa gubernur aja nggak dapet tiket. Berarti kan memang nggak ada orang dalam. Betul. Kan sukses itu 3, kerja keras, kerja cerdas, dan orang dalam. Itu di Indonesia gitu. Itu dari rumus hidup ya. Kerja keras, kerja cerdas, orang dalam. Bantuan orang dalam. Nggak ada gunanya kerja keras, kerja cerdas kalau nggak ada orang dalam. Lanjut Kang. Nah itu Indonesia banget lah ya. Iya. Jadi saya nggak dapat, akhirnya saya pundung. Saya cari di negara terdekat. Dapat Singapura Februari apa Januari saya lupa. Januari ya, kira-kira gitu. Udah beli 3 tiket. Udah aja. Tiba-tiba minggu lalu dikabarin. Ada sponsornya Coldplay kan. Saya mohon maaf saya sebut merek lah ya. AAE Insurance itu. Klien saya juga kebetulan. Global partner kan. Nggak hujan nggak angin ngasih gitu. Alhamdulillah kan. Udah gitu dikasih bonus lagi. Adalah tiketnya spesial.
yaitu bisa meet and greet. Waduh, ini bahaya nih, yang kayak begini-begini. Jadi tangan kanan saya ini udah tos begini dengan Chris Martin kemarin. High bro sama Chris Martin. Aduh, tapi kalau misalnya ditanya, dan dia orang baik saya lihat. Iya, kalau misalnya ditanya Kang, konser musik atau traveling motoran atau ngedesain atau apa yang bikin Kang Emil tuh bisa dibilang sebagai momen recharge atau momen untuk healing kalau anak gini, kalau daily basis itu ngedesain. Jadi itu kayak sholat lah. Kalau sholat kan 5 kali sehari, kalau ngedesain tuh tiap hari karena lagi banyak urusan. Yang kedua, nah baru yang jedanya bulanan. Nah kalau bulanan ya motoran. Ya kan ada koleksi motor juga kemana. Tapi kalau konser kan 6 bulanan lah ya, terus setahun sekali. Jadi urutannya semua penting, tapi durasi jedanya beda-beda. Kang Emil yang sudah quote unquote jadi warga biasa sekarang. Ya siap. Dan lebih menyenangkan ternyata. Jadi ada prinsip yang membuat kita selalu energis ya. Jadi saya ambil dari syariat agama lah. Jadi dalam syariat agama tuh ada istilah manusia paling keren, manusia paling mulia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada masyarakat. Setuju. Nah kalimat itu tidak mendefinisikan Anda bermanfaat itu harus berkuasa atau tidak. Jadi jangan menganggap bermanfaat untuk orang lain itu berarti harus berpolitik apa enggak juga. Kebetulan jadi pemimpin maka bermanfaatnya dengan keputusan, menggratiskan sekolah. Ngebiayain bisnis, lahirlah 5.000 bisnis dalam 5 tahun kepemimpinan, sekolah gratis dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kebermanfaatan itu kalau orang pintar pakai ilmu, jangan pelit ya. Kalau orang kaya dengan hartanya, kalau orang berkuasa dengan keputusan-keputusannya. Nah saya menikmati itu sekarang, memberi manfaat. Nah inilah yang membuat aktivitas saya tidak berkurang sibuknya, bedanya jenis kesibukannya, tidak selalu public related. Ngomongin soal value hidup seperti itu tadi ya Kang ya, apakah value seperti ini yang juga diterapkan ke anak-anak? Jadi anak-anak tuh selalu memang dikasih nilai-nilai yang nih loh, pegang ini. Gitu. Kamu kalau udah nanya anak, saya rada baper dikit ya maaf. Jadi saya mendidik anak saya dengan kalimat tadi, dan saya mendidik anak saya dengan satu nasihat yang saya ulang-ulang seumur hidup mereka, yaitu Zara, Eril, almarhum masih ada ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Nah, itu aja. Sampai bosan mereka tuh ya. Tapi akhirnya saya lucu. Suatu hari almarhum Eril itu diwawancara, ditanya apa sih filosofi hidupnya kira-kira. Itu yang dikutip. Padahal tiap aku omongin dia bilang udah papa bosen nasihatin itu. Ya apa artinya? Jadi musuh kita tuh bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan circle kita. Musuh kita tuh diri kita sendiri. Diri kita yang malas, yang flexing, yang tidak tahu diri, yang sombong, yang apa gitu. Maka pada saat anak-anak saya sedang dalam low point dalam hidupnya, akhirnya mereka sadar ternyata yang membuat begini ya dirinya sendiri. Sehingga anak-anak saya itu lebih berkualitas. Nah kayak almarhum anak saya Eril misalkan, walaupun usianya berpulang 23 tahun, tapi kebaikan dia itu banyak sekali yang saya tidak tahu, yang ketahuannya itu setelah ini, karena orang-orang yang diberi pertolongannya bertestimoni kan. Terjadilah sebuah takdir di mana ribuan orang mengiringi sampai hari ini Kang Iwet ya. Itu makamnya itu dikunjungi ratusan ribu orang, total hampir 300.000 karena Masya Allah. Yang jaga makam tuh ngitung lah kira-kira. Weekend bisa saya tanya, ada yang dari Padang, dari Sulawesi. Pertanyaannya kan, kalau mereka nggak kenal kan. Betul. Terus sejauh itu, hanya untuk berziarah. Jadi akhirnya saya belajar dari anak saya. Kalau kita udah nggak ada nih, yang diingat tuh kebaikan aja. Maaf ya, bukan kekayaan, bukan titel kita, tapi pernah apa dalam hidupnya kita bersedekah kebaikan sampai dia nempel di memori orang-orang berbuat baik. Betul. Makanya anda nih para listener ya, atau viewer ya, jangan nunggu tua, jangan nunggu kaya, jangan nunggu berkuasa. Di mana ada kesempatan kita bersedekah kebaikan itu aja. Dengan uang, dengan ilmu, dengan senyum paling murah kan. Tuh. Itu yang bikin bahagia.
Dan anak-anak saya itu. Betul. Sama satu lagi sebenarnya gini, kalau saya pribadi gitu ya, satu hal yang orang tua saya kasih ke saya itu adalah ilmu, gitu ya. Jadi benar-benar kayak bersyukur sekali orang tua bisa menyekolahkan saya. Termasuk juga ngelihat Zara sekarang jadi arsitek. Itu tuh ada paksaan nggak sih? Atau memang dia ingin sendiri? Enggak, saya punya prinsip tidak boleh memaksakan cita-cita orang tua ke anak. Karena manusia itu punya takdirnya. Oke, takdirnya itu saat dia dewasa, dia memilih rutenya. Tugas orang tua itu hanya ngarahin. Selama rute itu dia pilih, kita pilih rute yang selamat kan. Masih rambu-rambu, mungkin ada bahaya dalam rute yang dia pilih. Nah, Zara, anak perempuan saya itu nggak saya arahkan arsitek. Pernah pengen jadi tukang salon dulu waktu SD kan. Iya. Terus rubah lagi pengen fashion. Terus, tapi masih di dunia kreatif kayaknya ya. Iya. Nah, sampai suatu hari bilang papa kayaknya aku mau milih arsitektur. Wah, bahagianya tuh lahir batin ya. Kenapa? Karena bagi saya profesi yang namanya arsitek itu dilatih untuk selalu berpikir komprehensif, melalui kreativitas. Ya. Jadi tidak ngitung yang rutin, yang hanya kalkulatif gitu, tapi butuh imajinasi. Betul. Dan pakai perasaan juga. Dan akhirnya berarti buku-buku saya yang jumlahnya ribuan kepake. Balik modal. Nah, dia sekarang sekolah di Inggris. Iya, Newcastle ya. Ya. Saya bilang, Pap ini lulusan Amerika. Tapi hari ini saya nggak rekom kamu ke Amerika. Kenapa, Pap? Saya ceritakan. Amerika itu banyak ironi hari ini. Negaranya maju. Tapi rasisnya tinggi gitu ya. Intoleransinya. Kematian oleh senjata lebih tinggi dari kematian oleh perang. Saking banyaknya kan. Itu Amerika. Terus gelandangan nggak keurus. Pokoknya saya bilang nggak. Bilang Eropa aja. Nah, dari pilihan negara Eropa yang paling nyaman Inggris. Karena Inggris itu udah negara maju, dia sangat toleran juga ke Muslim. Nah, Zara kan berhijab. Saya bilang udah Inggris paling tepat. Kamu pasti nyaman. Sekolahnya bagus apa-apa. Jadi ini gak sih? Jadi kayak istilahnya makin mesra atau mungkin Papap jadi posesif banget sama Zara? Kapanpun bisa video call gitu misalnya. Itu hampir tiap hari. Karena fungsi saya dua. Satu, sebagai ayah, kangen-kangenan. Udah kayak pacar ya. I love you, and I love you too. Gitu. Ngapain? Serius kan? Iya. Terus? Ya mungkin kan kalau ayah itu kan the first boyfriend lah kira-kira begitu. Kemudian 3/4 V-call itu bukan tentang ayah anak, tapi tentang dia nanya arsitektur ke saya. Pap ada tugas. Diskusinya lewat video call. Pak ada tugas bikin sebuah space di taman. Pokoknya dia kayak dosen kan. Kamu Google di Perancis ada namanya Parc de la Villette. Kamu Google namanya Bamboo Pavilion. Kamu Google, dah terus gimana? Nah ini artinya gini. Kamu pilih mana yang pas dengan tugasnya. Jadi aku tuh dosen permanen. Pertanyaan, ini karena kita sama-sama arsitek ya. Dan aku happy dengan begitu. Pasti. Ini karena berbagi ilmu tuh juga bikin bahagia kan? Iya kayak aku ngelatih kayak dosen beneran. Tapi ini darah daging sendiri gitu. Itu dia. Pertanyaannya gini, Zara kuat di mana? Di concepting? Ya konsepnya bagus. Konsepnya bagus? Dia berarti dasarnya dapet tuh udah. Ya dia kalau bikin judul apa dia bilang kemarin, Pak saya mau bikin konsep tapi judulnya bitter memory gitu. Saya bilang apa tuh bitter memory gitu ya? Itu tadi. Itu dia. Bahas. Terjemahnya jadi apa? Ternyata hasilnya kertas yang dikerwas-kerwas gitu. Jadi visual dari bitter memory. Iya adalah kertas dikerwas-kerwas. Menjadi arsitektur. Orang bisa lewat di kertas kerwas-kerwas itu. Kayak Frank Gehry lah mungkin ya. Iya. Nah kan arsitek itu mengkonversi kalimat abstrak, konsepnya, ke ruang yang bisa dibangun. Betul. Dan saya menikmati itu. Dia jago lah urusan concepting itu. Ini pertanyaan lagi gini Kang. Kang Emil itu jadi leader udah hampir
setengah hidup lah. Bisa dibilang seperti itu. Mulai dari punya urbane dulu, betul, jadi wali kota, terus kemudian jadi gubernur gitu ya Kang ya. Gimana cara memisahkan, again, karena viewers, listeners kita banyak yang decision maker. Membedakan antara menjadi leader di kantor dengan di rumah. Karena kadang-kadang suka kebawa, Kang. Ada proses di rumah tuh yang gini, ini bukan kantor, jangan disamakan. Gini, kalau di kantor kan saya direktif, ngatur-ngatur, ngasih perintah, disebutnya Jabar 1. Karena gubernur. Betul. Pas pulang ke rumah si Jabar 1 itu punya atasan lagi namanya istri, wet. Makanya judulnya Jabar 1,5. Karena nggak mau sampai Jabar 1 ini tidur di sofa. Jadi kalau udah pulang ke rumah, ya saya ngangkat-ngangkat barang juga. Kadang-kadang nyiapin makan apa gitu. Jadi tetap ya, di antara jabatan apapun, ya tetap yang paling atas adalah istri. Iya, kira-kira gitulah. Ini bisa masuk kategori ini gak sih? Ikatan suami takut istri. Ini bisa satu podcast terpisah. Membahas. Tapi itu kayaknya semua dengan jokes bapaks katanya. Marriage itu like a workshop ya. The husband work, the wife shop. So that's the definition of marriage ya, workshop. The husband work, the wife shop. Ya kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal realita ya, realitanya Kang Emil kan kita kalau lihat tuh di sosmed. Orang kan sekarang menilai orang tuh dari sosmed ya Kang ya. Apa yang dilihat dari sosmed, kesannya itu dia ya seperti itu. Kalau Kang Emil sendiri, sebenar-benarnya di balik semua kelucuan itu, di balik semua dad jokes itu, dia lurusin. Miring, Wet. Dia lurusin. Nggak tahu. Karena saya nggak suka berantakan. Tahu saya Kang. Makanya kota Bandung kalau orang jujur ya, before-nya berantakan banyak, setelahnya 40 titik saya beresin. Oke. Satu hal yang nggak akan mungkin hilang dari seorang arsitek adalah perfeksionisnya. Nggak bisa ngelihat ada garis miring atau sesuatu yang tidak simetris. Makanya sekarang saya diangkat Pak Presiden sebagai kurator IKN. Nah itu nanti saya juga mau bahas tuh. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat Raffles Hotel Jakarta untuk tempat yang sangat luar biasa dan juga breakfast yang Raffles ini contoh ya. Kalau di kota yang paling benar itu seperti Raffles ini. Jadi fungsi tinggal apartemen berdekatan dengan fungsi belanja namanya mall, berdekatan dengan fungsi hotel untuk tamu. Kalau semua kayak begini, hidup itu efisien. Nah, mau tinggalnya di sini, shoppingnya di sini dan seterusnya. Kalikan semua seperti ini, kota itu bisa jalan kaki. Karena ciri kota yang baik itu orang mau jalan kaki itu aja. Itu udah sebuah ciri utama. Tapi kalau jaraknya jauh-jauh ya hotel di sini, mallnya di sana. Nah, jadi itu. Kalau dalam kawasan yang paling benar itu Kelapa Gading. Karena itu semua udah dekat. Tinggal di Kelapa Gading, belanja di Kelapa Gading, ngantor di Kelapa Gading. Sekolah di Kelapa Gading. Sekolah di Kelapa Gading. Keluar dari Kelapa Gading kalau ada urusan yang spesial. Jadi maka hidupnya lebih hemat BBM, lebih tidak stres, bisa jalan kaki, itu teorinya. Itu yang disebut sebagai efisien. Efisien karena mix use. Betul. Nah, Raffles ini bagus karena itu. Oke. Kita sekarang lanjutin pertanyaan yang tadi. Sebelum nanti saya juga saya pengen bahas juga soal kota tadi, Kang. Kurator IKN segala. Soal sosmed, medsos. Orang kan kalau lihat Kang Emil tuh selalu menebarkan kebahagiaan. Kang Emil tuh sarangeo gitu ya. Terus kemudian bucin sama Bu Cinta gitu ya. Terus kemudian dad jokes-nya juga keluar gitu. Aslinya sendiri tuh gimana sih? Dan bisakah kita menilai Kang Emil dari sosmed itu tadi? Ya, pada dasarnya yang pertama di era hari ini semua orang punya media sendiri, namanya sosial media. Jadi Anda itu adalah dulu konsumen konten, sekarang adalah produsen konten. Makanya ada istilah baru kan di era medsos namanya viral. Betul. Nah, orang kaya saya itu tidak pernah merekayasa disukai tidak disukai kan. Cuman saya merasa kebahagiaan itu harus disebarluaskan.
Karena positivity itu contagious, negativity juga contagious. Betul. Apa artinya? Saya sudah berprinsip konten atau isi postingan saya dari dulu gak akan pernah membahas yang negatif. Makanya bio saya adalah the broadcaster of daily happiness gitu. Ada yang nanya, Bapak mah gak jujur ya, yang jelek-jelek gak pernah ditampilkan. Saya bilang kalau mau lihat yang jelek-jelek, kamu lihat aja di konten online berita-berita. Saya hanya mau posting hal-hal yang nyemangatin bahwa hidup itu is beautiful, bahwa ada sisi buruk, gitu. Saya kan bukan kantor berita, saya bilang. Iya, benar. Saya hanya menyeleksi gitu. Jadi kalau tadi nanya apakah bisa menilai saya dari medsos, bisa untuk kebahagiaan sayanya itu nyata, bukan pencitraan. Tapi yang sedih-sedihnya kan nggak banyak saya tampilkan, karena takut orang ke bawah sedih. Nah saya melanggar prinsip itu pada saat si Eril berpulang Tapi kan itu nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Saya mau curhat kemana gitu kan. Akhirnya saya share aja ke publik isi hati saya seperti apa. Nah kemudian terlalu banyak platformnya, ada Instagram, ada Twitter sekarang X gitu kan, ada TikTok, ada YouTube dan lain-lain. Sehingga akhirnya saya hanya pegang yang Instagram aja, sisanya ada admin. Udah itu aja. Di total ada 30 juta follower, right? Betul. Semua total platform. Kalau Instagram 21-an lah. Makanya pas bebas dari gubernur, ternyata ada namanya ekonomi medsos. Yaitu si akun itu bisa dikonversi jadi duit, right? Yaitu ngendorse. Bener. Oh, saya bilang, berapa rate saya? Ya lumayan Pak, bisa berapa digit lah gitu ya. Saya bilang seminggu sekali aja udah beres. Lumayan nih. Engagement berapa sekarang Kang? IR-nya? Saya nggak ngitung. Nggak ngitung-hitungnya. Jadi Raffi Ahmad Anda punya saya. Hati-hati. Oke, itu tadi soal sosmed gitu ya. Sekarang kita ngobrolin soal IKN kan. Gitu ya. Tadi Kang Emil udah sempat nyebut. Ada satu prinsip dulu sebelum ke IKN. Di medsos itu jangan percaya dengan foto yang ada di akunnya. Kenapa? 90% zong. Maksudnya gimana? Ya kan lucu-lucu, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pas ketemu kok beda. Ada yang namanya filter. Ya, karena itu makanya cantik itu 3, dari sananya, dari dananya, dari filter kameranya. Anda golongan yang mana? Rata-rata nomor 3 kayaknya. Filter berbicara. Oke, Kang. IKN ya. Sekarang IKN. Tadi Kang Emil udah sempat menyebut sedikit soal kurator IKN. Kang Emil kan memang backgroundnya selain arsitek adalah memang urban planner. Ya, gitu ya. Saya S1 arsitek, S2 urban planner, punya kantor arsitek sebelum jadi wali kota. Gitu kan. Menang award puluhan, alhamdulillah. Saya sebenarnya diminta Pak Jokowi sejak jadi gubernur. Sebenar-benarnya. Untuk bantuin, tapi saya bilang Pak, saya ngurusin 50 juta manusia kan sesibuk itu. Saya tinggal berapa hari aja, misalkan ke IKN dalam waktu yang rutin, banyak urusan nggak ini. Nah tapi kan sekarang saya enggak. Jokowi minta lagi. Akhirnya saya putuskan, saya terima. Ini namanya kurator. Kurator itu atas nama presiden, saya boleh meluruskan ini kayak tadi tuh. Komentarin yang jelek, diperbaiki, menolak desain yang tidak sesuai dengan sustainability, kan isinya harus green dan digital. Itu makanya tiap minggu saya jadi reviewer. Berangkat ke sana atau bisa dari sini? Seminggu sekali di sini, dua minggu sekali di sana. Reviewer itu kan ngeritik, Wan. Jadi ini terlalu miring, ini terlalu kayak Jakarta, ini kan harus ada green-greennya gitu. Jadi saya itu dibayar untuk nyinyir. Wah enak banget tuh. Tapi nyinyir harus nyinyir positif. Nyinyir ilmiah lah. Ilmiah, membangun. Karena saya emang ngasih solusi. Benar. Nah pertanyaannya gini Kang. Jakarta berarti bukan mimpi, bukan awang-awang untuk pindah beneran nih ibu kota. But takes time. Membangun sebuah kota. Gak bisa hitungan 5-10 tahun, belasan tahun, it takes puluhan tahun. Oke. Kalau waktu pendek hanya jadi government center. Makanya tantangan IKN itu adalah memindahkan manusia. Dan untuk menjadi kota itu kan gini, jangan hanya fasilitas manajer CEO punya tempat, punya ini. Ini si OB-nya tinggal di mana?
Bisakah dia bahagia dengan upahnya gitu kan? Makanya si IKN harus menyediakan itu. Ada apartemen menengah atas, ada rusunnya, ada kelas restoran kafe, ada kelas food court, ada kelas kaki lima, harus didesain. Bedanya dulu organik itu muncul sendiri. Nah, di IKN mah harus didesain dari nol kan. Betul. Nah, saya memberi rumus itu ke IKN agar kalau ingin jadi kota dari A sampai Z, dari multi level ekonominya itu harus disediakan. Apa sih sebenarnya Kang rumus untuk sebuah kota yang bisa kita sebut sebagai livable dulu deh? Sederhana, saya simpelkan kalimatnya ya. Kota yang livable itu kota yang warganya kangen keluar rumah. Oh ya? Kota yang warganya kangen keluar rumah. Beraktivitas di luar rumah. Karena dia merasa aman, merasa nyaman, banyak hal yang bisa dilihat, produktif. Kalau kotanya banyak warganya lebih banyak indoor tuh di rumah, di kantor, happy-nya di mall, something wrong dengan kota. Oke. Jadi Jakarta itu ya silahkan introspeksi. Apakah Anda golongan itu? Makanya saya bisa bedakan Instagram orang Jakarta dengan Instagram orang Bandung. Kalau Instagram orang Jakarta isinya, "Hai guys, saya lagi makan di kafe." Lagi nge-gym, pamer-pamer flexing kan. Itu aja. Atau shopping hall. Shopping hall. Dah itu. Kalau orang Bandung ada foto lagi di trotoar, happy-happy, gitu. Ada lagi outdoor activity, ada apa. Itu. Jadi itu adalah kuncinya. Nah, kedepannya kan Jakarta kan tadinya adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian kedepannya akan menjadi daerah khusus Jakarta saja. I tell you the history dulu. Jadi tahun 50-an, sebelum tahun 50-an, Jakarta itu kotanya Jawa Barat, kayak Cianjur, kayak Bandung, kayak Bogor. Kemudian negara meminta Jawa Barat mengikhlaskan satu kotanya bernama Jakarta. Diizinkanlah ya oleh masyarakat Jawa Barat, Jakarta berpisah, dikasihlah undang-undang DKI. Tapi karena ibu kota sudah pindah ke IKN per tahun depan, maka jadi DKJ. Siapa yang paling dirugikan? Luna Maya. Gimana Pak? Sebentar Pak, itu teman saya loh. Gimana kok ngomongnya Luna Maya? Karena waktu Jakarta masih ibu kota, Luna Maya itu artis ibu kota. Nanti pas ke IKN, Luna Maya statusnya artis daerah. Rate-nya beda kalau artis daerah, kalau di kampung-kampung dangdutan hadir artis ibu kota itu rate-nya mahal. Iya bener. Tapi begitu kalau misalnya udah cuman artis. Sorry ya Mbak Luna. Kecuali Luna pindah ke IKN. Kecuali Luna pindah tinggal di IKN, maka status dia artis ibu kota. Rate-nya berbeda. Enggak, tapi serius Kang. Oh ya, siap. Jadi sebenarnya gimana? Jakarta tidak akan tersaingi karena dia aktivitas ekonomi. Tapi IKN akan menjadi kota lebih keren. Mohon maaf karena didesain dari nol. Tapi butuh waktu. Betul. Betul. Saya prediksi minimal 25 tahun baru visi yang disebut keren dan jadi kota itu baru terwujud. Nah, dan kita masalah Jakarta itu tinggal membereskan problemnya. Polusi hari ini kan banyak orang sakit. Sekarang 60% dari rumah sakit itu ISPA semua, respiratori. Kedua kemacetan, 3 banjir. Jadi, 3 itu. Ini tantangannya udah Kang Emil sebutkan. Sebagai seorang urban planner, arsitek juga gitu ya Kang ya. Solusinya apa kira-kira? Yang ya pasti nggak mungkin sebentar, nggak mungkin dalam hitungan tahun gitu ya, untuk bisa membereskan itu. Atau mungkin kalau mau realistis ya, Jakarta itu nggak bisa 100% masalahnya selesai. Yang ada itu adalah pengurangan-pengurangan. Nah IKN itu membantu, karena sebagian populasi kan pindah. Berarti pergerakan berkurang, itu satu. Kedua, saran saya, pasca COVID kita harus belajar nih. Apa pelajaran dari COVID? Orang bisa work from anywhere. Jadi setelah COVID nggak ada, kita permanenkan aja untuk sektor-sektor tertentu work from anywhere. Gitu. Jangan balik lagi ke pre-COVID. Orang tetap commuting 9 to 5 gitu kan. Nah itu satu. Kedua, masalah banjir itu harus diselesaikan juga di wilayah Jawa Barat. Makanya udah benar kan, saya waktu gubernur dengan Pak Jokowi bikin 2 bendungan. Jadi waktu hujan turun, dulu kan 100% ngalir tuh, ditahan dulu, diparkir dulu, nanti dicicil-cicil keluarnya. Nah itu. Ketiganya, pas di kotanya baru bikin saluran-saluran banjir kanal timur barat. Saya kira kalau banjir relatif akan lebih
tertangani ya. Bisa diatasi. Tapi kalau polusi memang butuh partisipasi publik. Nggak bisa hanya bikin sebuah aturan. Oke. Terlepas dari semua. Tapi saya merasa kemanusiaan di Jakarta harus ditingkatkan. Karena tadi ciri kota yang baik orang kangen keluar rumah, ciri aktivitasnya orang banyak jalan kaki. Jadi kalau di Jakarta tidak banyak orang jalan kaki, kotanya memang tidak manusiawi. Oke. Dan itu ada lagi yang harus dilakukan di situ ya. Memanusiawikan. Oke. Terlepas dari itu semua Kang, kalau misalnya ngelihat Jakarta, saya tuh selalu menyebut Jakarta beautiful chaos. Walaupun chaotic, tapi tetap ada sesuatu yang membuat kita kangen sama Jakarta. Tapi kalau Kang Emil melihat sisi positif kota Jakarta, apa yang Kang Emil lihat? Karena gini, home is where your heart is, kan itu ada. Betul. Jadi betah itu, itu adalah emosi. Untuk betah itu tiap orang beda-beda. Ada yang betahnya karena keindahan, ada yang betahnya karena aktivitas, karena vibe-nya, karena keluarganya di sini. Jadi orang di Jakarta sangat betah dengan kejakartaannya, bukan karena kotanya indah-indah, tata kotanya juga, tapi karena semua ekosistem, supporting sistemnya di situ. Jadi Kang Iwa itu mewakili itu. Kalau ngomongin yang arsitekturnya atau itunya kan mungkin banyak komplain. Betul. Ya. Tapi kan temannya di sini, pekerjaannya making money di sini, aspirasinya iya. Itulah yang didefinisikan bikin betah. Oke. Tapi kalau Kang Emil sendiri melihat Jakartanya. Oh iya tadi. Jakarta menurut saya bisa disuntikan kemanusiawiannya tadi, more livable-nya dengan membuat ruang-ruang lebih manusiawi. Oke. Pertanyaan terakhir, setelah Gubernur Jawa Barat, what's next? Saya itu ada 3 kesempatan di depan saya. Kalau melanjutkan Gubernur Jawa Barat, survei sangat baik sekali, relatif tidak terlalu banyak dinamika lah ya. Karena kepuasan publik ke saya itu 90% di survei terakhir. Yang pengen jadi Gubernur Jawa Barat 70%. Yang tidak saya duga, survei di DKI bagus, ranking 1. Ya. Nah, jadi ada opsi Gubernur Jakarta juga kalau karir politik saya lanjutkan. Atau tawaran menteri sudah disampaikan oleh sebagian capres-capres. Itu aja kalau saya mau melanjutkan di politik. Tinggal itu. Kalau non politiknya? Oh, non politik mah saya lagi bikin bisnis kafe namanya Jabarano ya. Itu di mana Kang, di Bandung? Di Bandung, di Athena bulan Februari karena misinya itu ingin mengglobal. Kopi Indonesia itu terkenal jualan beans-nya, bukan kafenya. Maka mimpi saya itu punya kafe merek Indonesia di seluruh dunia sebagai tempat diplomasi. Saya kasih nama Jabarano karena kopi mayoritas dari Jabar. Jabarano melawan Amerika gitu. Itu kan, keren kan? Bagus. Tuh. Simple aja. Oke, terus. Terus saya bisnis skincare bulan depan. Ya siap-siap. Wajah saya muncul di. Ini serius beneran skincare? Serius beneran. Untuk laki-laki saya desain sendiri ya. Si kemasannya kayak termos sehingga semua tabung-tabung itu tidak ribet gitu. Laki banget lah itu ya. Laki banget aja buat traveling, buat apa kan. Gampang. Itu kemudian saya banyak collab dengan fashion, ada merek Eiger, ada apa dan sebagainya. Jadi selain bisnis yang sendiri, juga partnership dengan brand-brand itu. Pas saya bilang, hey guys, saya akan endorse nih, karena saya sudah nggak jadi gubernur. Yang nge-DM minta kerjasama ada 200. Jadi nantikan Kang Emil di billboard bukan untuk caleg, tapi untuk skincare-nya. Dan nantikan Kang Emil akan, hai guys, saya sekarang sedang menggunakan satu produk sebagai endorser. Ya, hari Senin harga naik. Kang Emil, terima kasih banyak sudah ada di The Captain Sit with Iwat Ramadan. Sukses terus untuk semua yang akan dilakukan. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Siap, kita tunggu gebrakannya. Amin. Kita apa istilahnya nih? Fist bump. Oh, fist bump. Fist bump. Kemarin begini sama Chris Martin. Iya, sekarang sama saya aja ya. Bye.